Satu bulan kita sudah membahas tentang ketekunan dan sekarang saya ingin menyimpulkannya bagaimana ketekunan itu sungguh-sungguh berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar bertekun dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih, dalam doa, dan dalam hidup yang saleh. Sesudah itu apa yang akan dihasilkan dari ketekunan? Apa buah ketekunan? Yang pertama, buah ketekunan itu adalah keselamatan. Matius 24 ayat 13 berkata, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Ada banyak polemik berbicara tentang apakah sekali selamat tetap selamat. Jawabnya adalah ketekunan. Adakah engkau mengerjakan keselamatanmu dengan tekun? Maka itu akan memberikan jawaban apakah pada akhirnya engkau akan selamat. Yesus berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang kedua, buah ketekunan itu adalah kita menjadi orang yang kuat. Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan kitab Ibrani berkata pengharapan itu adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Dengan demikian, orang yang tekun, dia adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang tahan uji. Ketika dia tahan uji, ingat poin yang pertama tadi, maka dia bertahan. Dia diselamatkan. Hari-hari ini ada begitu banyak hal yang mencoba saudara untuk jatuh. Untuk mencobai saudara. Entah jabatan, kekayaan, kenikmatan, keindahan, segala kenyamanan hidup, atau bahkan penderitaan dan kesengsaraan, kesulitan. Itu semuanya bagian daripada berbagai-bagai pencobaan. Adakah engkau sebagai pemenang di sana? Sangat dibuktikan ketekunan kita. Ya, yang pertama, ketekunan memberi keselamatan. Yang kedua, ketekunan menjadikan kita kuat dan tahan uji. Dan yang ketiga, saudaraku, ketekunan menjadikan kita berani dan tidak tergoyahkan. Kolose 1 ayat 23a. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Dengan bertekun, akhirnya kita teguh, kita kuat, kita tidak mudah digoyahkan, kita tidak mudah dipengaruhi, kita tidak tergoyahkan dalam iman percaya kita. Saat kita betul-betul bertekun di dalam kehidupan rohani kita, di dalam disiplin-disiplin rohani kita. Adakah kita bertekun dalam firman Tuhan? Maka firman Tuhan itu membentuk kita, mendengarkan janji-janji Tuhan, dan memberikan kita sebuah keyakinan, memberikan kita pengenalan bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, yang tidak pernah ingkar janji. Dan itu yang membuat kita tetap berani melangkah ke depan. Itu yang membuat kita tetap tidak goyah. Sekalipun tidak ada harapan, tidak ada tanda-tanda keberhasilan. Tapi kita tidak goyah. Dengan bertekun di dalam disiplin-disiplin rohani kita. Dan yang keempat, saudaraku, tentu saja ketekunan membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tahukah saudara, ketika saudara mengerjakan sesuatu, mungkin mulai dari kecil, tetapi kalau saudara mengerjakannya dengan tekun, percayalah, ketekunan saudara akan diganjar dengan keberhasilan demi keberhasilan. Bukankah firman Tuhan berkata, setia dulu perkara kecil, maka Tuhan berikan perkara yang besar. Kesetiaan itu adalah kata lain daripada ketekunan. Orang yang bertekun
mereka akan berhasil. Ingat, saya sudah sampaikan perhal kepada saudara. Buah daripada ketekunan. Yang pertama, kita diselamatkan. Yang kedua, kita menjadi orang yang kuat. Dan yang ketiga, kita menjadi orang yang berani. Dan yang keempat, kita menjadi orang yang berhasil. Sekarang, adakah ketekunan itu menjadi milik saudara? Adakah ketekunan itu ada pada saudara? Saya berharap tuntunan kita sepanjang bulan Juli ini betul-betul menginspirasi saudara dan memotivasi saudara untuk hidup dalam ketekunan. Kiranya Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus memberkati.